Salam. Orasma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Demikian juga yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah bersama keluarga. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit, yang dalam perawatan di rumah ataupun di rumah sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongannya. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk pada ibadah Minggu ke-14 setelah Trinitatis dengan topik kuatkanlah hatimu, jangan takut. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan bernyanyi dari buku Ende nomor 187 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, kuatkanlah orang yang berduka cita dan kena pencobaan. Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 217, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Jehovah dodong aku tumis sealoki kang iyang di roh aku adahonmu suwi kasihan padang au Kristus tuluki tungah hatang hata ni pangsari ay damang do Jehovah huputi toto sa hindi golong roha marni otaholong durohani natimo dudogonai mabuat nagsahoso Dengarlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ke-14 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Yosua 1 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian isi Taurat Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan kita.
Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 224 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Oh Tuhan, aina galeau somarno ramdohoto ipas doang mardalan mamonus parparasonang sai tobuan si holdi horohan nan langsung Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 211, ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Yesus yang bertahan, Yesus bagi hormatku, selain tolong Tuhan, selain tolong Tuhan, selain tolong Tuhan, Yesus bagi hormatku, selain tolong Tuhan. Tuhan sasorimani, Tuhan abul hagagan, Ia mogas mihueda, sayu tolong Tuhan, sayu tolong Tuhan, sayu tolong Tuhan.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel pada ibadah Minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yakobus 2 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 127 ayat pertama dan ayatnya yang ke-6. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua yang beribadah di gereja maupun yang beribadah melalui live streaming. Warta jemaat buat kita pada hari ini yaitu Minggu setelah Trinitatis yang ke-14 dengan topik kuatkanlah hatimu, jangan takut. Yang pertama, umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-14 setelah Trinitatis, artinya Ketritunggalan Allah manang hasi tulusadaon di debata dengan topik kuatkanlah hatimu, jangan takut. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemik virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umat-Nya. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah di rumah masing-masing secara live streaming. Sesuai dengan himbauan pemerintah setempat dalam menyikapi pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, secara khusus di lingkungan kita di Provinsi Sulawesi Selatan, maka gereja menghimbau kepada seluruh jemaat supaya tetap beribadah di rumah masing-masing secara live streaming atau online sampai dengan batas waktu yang akan diinformasikan selanjutnya. Adapun persembahan ibadah minggu di rumah masing-masing dapat dikumpulkan dan diinformasikan kepada sintua wilayah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Yang keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Pendeta Kardi Simanjuntak STH M.Min. Amang ini Kepala Departemen Marturia HKBP pada hari Rabu 1 September 2021 di Rumah Sakit Murni Teguh Medan dan dikebumikan pada hari Rabu tanggal 1 September di Lobu Hole Tarutung. Tuhan Yesus memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggal. Yang kelima, penatua pensiun. Pada hari ini Minggu tanggal 5 September 2021, gereja kita akan mengadakan acara penatua pensiun kepada Amang Situa Jan Timens Benhart Hutagalung. Alamat Jalan Galangan Kapal Komplek PT IKI belakang PT IKI, masuk wilayah 3. Acara dilaksanakan di kebaktian bahasa Batak setelah persembahan ke depan altar. Selesai acara kebaktian di gereja, akan dilanjutkan acara syukuran kepada keluarga Amang Situa JB Hutagalung, Inang H. Boru Huta Barat, SPD, bertempat di Gedung Sopo Talenta HKBP Makassar. Berhubung saat ini masih dalam kondisi PPKM, yang menghadiri acara tersebut Parhalado dengan keluarga, ruas wilayah 3, dan pengurus kategorial. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 5 September 2021, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar sebagai ucapan tanda terima kasih kita atas pelayanan Amang Situa Jan Timens
Leonhard Hutagarung selama 19 tahun 4 bulan di Gereja HKBP Makassar. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 yang akan datang, kita akan mengantarkan persembahan ke depan altar untuk panitia Pesta Huria HKBP Makassar. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang ketujuh, menyaksikan iman. Hari Minggu tanggal 19 September 2021 yang akan datang, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan ibadah menyaksikan iman kepada anak-anak pelajar SIDI tahun pelajaran 2020-2021. Sehubungan dengan itu akan dilaksanakan 1. Ujian tulisan hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 16 WITA. Yang kedua, ujian lisan hari Sabtu tanggal 11 September 2021 pukul 16 WITA disaksikan orang tua. Tuhan Yesus memberkati anak-anak yang akan menyaksikan iman. Yang kedelapan, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP pertanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela, diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat 1. Ia ayat satetek naotik doi, molo saya manetek mengalat tapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga semua dapat terlaksana dengan baik. Yang kesembilan, gerakan Rp2.000 untuk diakonia sosial HKBP Makassar. Yang ke-10, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Ada 26 orang, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Bagi jemaat yang keluarganya sakit akan memberitahukan kepada sekretaris gereja. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ke-10, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 30 Agustus sampai 5 September. A. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 8 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Yang ke-11, daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 6 sampai 12 September 2021. A. Ulang tahun kelahiran remaja dan dewasa ada 14 orang. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 2 orang. Ulang tahun pernikahan ada 2 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Yang ke-12, rekap persembahan bulanan tahun 2021. Berikut ini kami sampaikan rekap partisipasi keluarga untuk dukungan persembahan bulanan tahun 2021 adalah sebagai berikut. Boleh kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 51,73%, dihimbau pada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasinya. Tuhan Yesus memberkati semua jemaatnya. Yang ke-13, informasi dari Panitia Pesta Huria HKBP Makassar tentang acara-acara yang dilaksanakan. Yang pertama, bidang olahraga. Bola voli antar wilayah dengan peserta 8 orang, dengan komposisi peserta 3 ama, 3 ina, dan 2 naposo. Pelaksanaannya Sabtu 2 Oktober 2021 mulai jam 10 sampai selesai.
Peserta tidak bisa didominasi oleh Naposo. Kemudian bulu tangkis antar wilayah dengan peserta 2 orang per tim. Pelaksanaannya Minggu 3 Oktober 2021 dimulai setelah pulang ibadah. Yang kedua, tortor Batak antar wilayah dengan peserta 4 orang. Untuk musiknya ditentukan panitia. Pelaksanaannya Sabtu 9 Oktober 2021 setelah kegiatan senam kreasi, menunggu konfirmasi dari setiap wilayah. Yang ketiga, kreativitas alat musik atau non-elektrik dengan 3 kombinasi alat musik dan membawakan 2 lagu, yaitu 1 lagu wajib dan 1 lagu bebas. Pelaksanaannya Sabtu 9 Oktober 2021 setelah kegiatan tortor Batak. Yang keempat, masak nasi goreng antar wilayah dengan peserta 3 orang dari kaum bapak. Catatan 1, peralatan nasi, daging, telur dibawa masing-masing wilayah. Yang kedua, bumbu disediakan panitia. Pelaksanaannya Sabtu 9 Oktober 2021 mulai jam 10 sampai selesai. Yang kelima, CCA dari Injil Lukas. CCB, buku ND nomor 1 sampai 37, 183 sampai 235, 753 sampai 777. Antar wilayah dengan peserta 3 orang, Ama, Ina, Naposo. Pelaksanaannya Minggu 10 Oktober 2021 mulai jam 15 sampai selesai. Peserta tidak bisa didominasi oleh Naposo. Yang keenam, pengumpulan dana. Yang pertama, penjualan kupon undian sebanyak 300 kupon dengan harga Rp300.000 per kupon dengan sasaran semua jemaat. Yang kedua, adapun pendistribusian kupon dapat menghubungi situa wilayah masing-masing. Untuk bazar makanan sentralnya di gereja. Adapun pendistribusiannya menjadi tanggung jawab Sintua wilayah masing-masing atau Naposo wilayah masing-masing. Yang ketujuh, pemberian sembako sebanyak 10 paket untuk warga sekitar gereja dengan nilai sebesar Rp100.000. Pelaksanaannya Minggu 10 Oktober 2021 setelah pulang ibadah. Bagian kedua, warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 4 September 2021 dapat kita lihat pada warta kita masing-masing atau melalui grup wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikianlah warta jemaat buat kita minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 214, dimulai dari ayatnya yang pertama sambil mengumpulkan persembahan. Amin.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Minggu kepada kita semua, Jemaat AKBP Makassar, secara khusus yang mengikuti ibadah melalui live streaming pada saat ini di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong kita untuk mengerti firman Tuhan yang akan sampai untuk kita, yang diangkat dari Yesaya 35 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat 10, saya membaca buat kita. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak lahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Kristus, kata tawar yang pertama kita baca dalam ayat 4, tawar hati, itu menunjukkan seseorang di dalam hidupnya yang putus harapan, putus asa, sehingga dia tidak bersemangat di dalam hidupnya. Dia tidak ada kemauan untuk berbuat sesuatu di dalam hidupnya karena dia menjadi orang yang tawar hati. Dia akan kehilangan keberanian untuk bertindak dan sering kecewa di dalam hidup.
Itu yang terjadi di tengah-tengah umat Israel selama mereka terbuang ke Babilonia. Mereka tawar hati karena mereka tidak berpengharapan, karena mereka telah diperbudak oleh bangsa lain. Mereka kecewa. Mereka tidak berani bertindak karena tentu berbeda kekuatan bangsa yang memperbudak dengan orang-orang yang diperbudak. Dalam kondisi yang tawar hati, tentu mereka takut. Rasa ketakutan akan selalu membayangi kehidupan mereka. Waktu mereka bekerja, mereka takut akan dihukum orang yang memberi pekerjaan kepada mereka. Mereka mencari makan, mereka takut akan datang orang lain yang mengambil apa yang mereka cari. Dan masih banyak lagi hal-hal yang membuat mereka takut di dalam hidupnya. Dan biasanya orang yang takut, orang yang mengalami suatu ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidupnya, dia akan lebih gampang dirasuki iblis. Iblis akan lebih gampang bekerja di dalam diri orang yang selalu mengalami rasa takut, yang selalu mengalami rasa khawatir di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel. Bangsa pilihan, tetapi karena kejahatan mereka di hadapan Tuhan, mereka dihukum, mereka dibuang ke Babilonia. Dan di sana mereka mengalami ketakutan, mengalami kekhawatiran, tidak bebas, tidak merdeka, bahkan mereka semakin diancam dan diganggu iblis di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam kondisi rasa takut, dalam kondisi rasa khawatir, dalam kondisi tidak berpengharapan, dalam kondisi tidak berani mengambil tindakan, di sana datang Yesaya untuk menolong mereka melalui berita kesukaan, kabar baik yang Tuhan janjikan bagi Israel, yang Tuhan janjikan bagi umatnya. Biarpun mereka dibuang, biarpun mereka dihukum, tapi kasih Allah masih lebih besar terhadap umatnya yang mau mendengar, yang mau percaya kepada Allah, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa janji pemulihan untuk Israel yang khawatir dan takut di dalam hidupnya. Karena Allah akan bertindak, karena Allah akan menolong mereka, karena Allah akan menyelamatkan mereka, karena Allah akan menyelamatkan mereka dari kekhawatiran dan rasa takut mereka. Ada beberapa janji Allah bahwa Allah akan memulihkan mereka, termasuk memberi kesembuhan atau memulihkan kesehatan mereka. Di sana dikatakan Allah akan memulihkan yang buta akan melihat, yang lumpuh akan berjalan,
yang bisu dapat berbicara, yang tuli bisa mendengar. Ini menggambarkan kehidupan manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa lagi di dalam hidupnya karena kesehatan yang tidak prima atau ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuhnya. Orang yang buta tentu dia tidak akan sempurna untuk bekerja. Bahkan dia akan selalu dibayangi rasa takut. Orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, tentu dia tidak akan mungkin menghidupi dirinya sendiri. Dia tidak bisa merdeka, dia tidak bisa bebas di dalam hidupnya. Orang yang tidak bisa berbicara, tentu dia tidak akan bisa untuk menyampaikan apa isi hatinya, apa isi pikirannya. Tentu dia akan semakin tertekan bila ada sesuatu yang terganjal di dalam hatinya. Orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar, tentu dia tidak bisa mendengar apa-apa. Biasanya orang yang tuli pasti berpengaruh di dalam berbicara. Berarti komunikasi tidak akan nyambung kepada orang yang tuli. Bahkan dia sulit untuk mengkomunikasikan apa yang ada di dalam hatinya. Ini menggambarkan kehidupan manusia yang tidak merdeka, yang tidak bebas, yang tidak bisa melakukan apa-apa, yang tidak bisa berkomunikasi dengan saudara-saudaranya yang tinggal di tanah Kanaan. Bahkan mereka tidak bisa mendengar berita baru, berita kesukaan, karena mereka selalu dibayangi bangsa Babilonia. Tetapi di sanalah Allah hadir melalui Yesaya dengan menyatakan bahwa Allah akan menyembuhkan mereka, bahwa Allah akan memulihkan mereka dari kondisi dan status mereka, dari rasa takut mereka, dari keterpurukan mereka. Allah akan hadir di dalam hidupnya. Bukan hanya pemulihan yang dijanjikan Allah kepada mereka, tetapi Allah juga akan memberi kesejahteraan kepada umatnya, umat Israel. Kesejahteraan itu digambarkan dengan beberapa kalimat pernyataan yang disampaikan oleh Yesaya. Dikatakan mata air akan memancar dari padang gurun. Itu hal yang mustahil Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tidak akan mungkin bisa keluar air dari padang gurun. Tetapi dengan perbuatan Allah, dengan kuasa Allah, itu akan memungkinkan bisa dinikmati oleh umat Israel. Bukan hanya itu, dijanjikan sungai akan ada di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ini menggambarkan, ini menyatakan bahwa Allah akan menciptakan kesejahteraan kepada umatnya. Biarpun menurut manusia, menurut pandangan mereka, menurut pandangan dunia ini itu tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa sejahtera di pembuangan? Bagaimana mereka sejahtera biarpun mereka pulang ke kampungnya karena semua telah kehilangan harta miliknya. Tetapi yang tidak mungkin bagi manusia, itu bisa mungkin karena Allah yang bertindak, Allah yang berbuat, dan itu janji Allah kepada umat Israel.
bukan hanya kesejahteraan, tetapi Allah juga menjanjikan kepada Israel melalui Yesaya. Allah akan memberi kenyamanan, Allah yang memberi ketentraman kepada mereka. Dan Allah akan memberi mereka jauh dari kegaduhan. Ini menjadi harapan. Ini menjadi idaman setiap umat manusia. Dia selalu menginginkan di dalam hidupnya ketentraman, kenyamanan. Tidak ada seorang pun dari kita yang menginginkan kegaduhan, pertengkaran, tetapi selalu menginginkan nyaman di dalam kehidupan kita. Nyaman secara pribadi, secara individu, nyaman secara bersama-sama dengan keluarga, nyaman bersama-sama dengan orang lain. Itu yang paling kita harapkan di dalam kehidupan kita. Bahkan bukan hanya orang Kristen, seluruh umat manusia mengharapkan itu di dalam hidupnya. Makanya semua orang berusaha memperbaiki rumahnya supaya dia nyaman. Dia memperbaiki komunikasinya dengan orang lain supaya dia nyaman dan tentram. Dan mungkin masih banyak aspek-aspek yang harus dijaga di dalam hidupnya untuk selalu nyaman dan tentram di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tentu itu bisa mereka miliki, yaitu pemulihan dan kesembuhan. Mereka bisa memiliki kesejahteraan di dalam hidupnya, bisa tentram dan nyaman di dalam hidupnya, dengan selalu mereka percaya dan yakin kepada Allah yang akan membawa mereka kembali dari perbudakan Babilonia ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, cerita tentang Israel yang takut di dalam hidupnya, tetapi Allah berjanji kepada mereka. Ini menjadi panggilan bagi kita pada masa kini. Ini menjadi perenungan bagi kita, bagi semua umat Kristen, bagi semua orang percaya, bagi semua umat manusia. Kita pada saat ini dibayang-bayangi rasa takut. Takut karena penyakit virus corona yang melanda dunia, yang melanda bangsa kita, yang melanda wilayah kita. Bahkan yang luar biasa karena virus corona yang kita dengar dari warta jemaat tadi, pimpinan kita, salah satu pimpinan HKBP, Kepala Departemen Marturia HKBP, Pendeta Kardi Simanjuntak, meninggal karena virus corona. Minggu yang lewat ada 2 pendeta meninggal karena virus corona. Bukan hanya pendeta, tetapi banyak juga warga jemaat kita, warga dunia yang meninggal karena virus corona. Sampai saat ini masih tetap lebih 500 orang meninggal setiap hari. Ini membuktikan bahwa kita selalu dibayang-bayangi ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kita karena virus corona yang selalu mengintip kehidupan kita. Tetapi bukan hanya virus corona
yang kita khawatirkan sekarang, termasuk juga sosial ekonomi kita, ekonomi secara pribadi, ekonomi secara bangsa kita sekarang. Banyak budget anggaran di bangsa kita difokuskan untuk memutus mata rantai COVID-19, mengabaikan untuk kesejahteraan, mengabaikan untuk pembangunan dan lain-lain. Bahkan di tiap pribadi kita, di tiap keluarga kita sering khawatir di dalam ekonomi keluarga. Termasuk juga pada saat ini. Banyak dari antara kita, banyak dari antara dunia ini yang dilanda pertengkaran, bahkan perang. Itu yang kita lihat sekarang dari saudara-saudara kita yang di Papua. Hampir setiap minggu kita mendengar ada yang meninggal dunia karena kekerasan. Kita baru mendengar Taliban di Afghanistan. Dan banyak lagi negara-negara yang bertengkar. Tentu orang yang bertengkar tidak akan merasa tentram, tidak akan merasa nyaman di dalam hidupnya. Bahkan kita pun merasa terganggu. Yang paling luar biasa, hampir setiap hari berita dari media tentang Sulawesi Selatan dan Makassar, banyak kekerasan pada malam hari. Itu saya bilang sama ibu tadi pagi waktu kami makan pagi. Makassar ini beda, kalau siang tidak ada apa-apa, aman, bahkan tidak begitu banyak orang yang lalu lalang. Tetapi dalam media berita hampir tiap hari ada kekerasan di Sulawesi ini. Bukan hanya di Sulawesi, banyak juga di beberapa tempat sekarang. Banyak pembunuhan, banyak begal yang menghantui umat manusia. Dan banyak lagi yang membuat kita merasa takut di dalam hidup kita. Membuat kita merasa khawatir di kehidupan kita. Termasuk juga penyakit. Banyak dari saudara-saudara kita yang selalu kita baca dalam warta jemaat. Mengidap penyakit yang kronis. Yang sudah lama. Tentu mereka pasti sering khawatir di dalam hidup. Pada kesempatan ini firman Tuhan berbicara kepada kita. Memanggil kita sesuai dengan topik minggu pada hari ini. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Ini panggilan bagi semua orang yang percaya, bagi semua orang Kristen, bagi semua umat Tuhan. Kuatkanlah hatimu, jangan takut. Menguatkan hati berarti betul-betul menyerahkan diri, percaya kepada Tuhan kita, percaya kepada Yesus Kristus yang akan menolong kita keluar dari semua penyakit kita. Dia siap. Dia mau memulihkan kita. Dia mau memberi kesembuhan kepada kita. Ini menjadi sukacita besar bagi kita. Allah mau bertindak. Memulihkan kehidupan kita. Tetapi harus percaya. Harus percaya dan menguatkan hati bahwa Allah akan menolong saya. Bahwa Allah akan memulihkan saya. Dan itu menjadi kunci dan rahasia kesembuhan dari Allah. Itu kesembuhan dari Yesus, rahasianya selalu dikatakan percayalah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Mari kuatkan iman, kepercayaan kita, supaya Tuhan menolong kita dalam segala penyakit kita yang menakutkan itu, dan menyembuhkan kita, dan memulihkan kita di dalam kehidupan kita. Allah juga berjanji akan memberi kesejahteraan bagi kita. Kepada setiap orang yang percaya kepada Allah, orang yang selalu memberi hatinya kepada Allah, dia akan ditolong. Dia akan menerima kesejahteraan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apapun bisa dibuat Allah menjadi kehidupan dan kesejahteraan bagi kita. Kuncinya dan rahasianya selalu percaya kepada Allah. Termasuk juga Allah akan menganugerahkan ketentraman dan kenyamanan bagi kita karena kepercayaan kita. Karena kita yakin orang yang percaya, orang yang selalu memberi hatinya kepada Tuhan, berarti dia akan berkomunikasi yang baik dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia akan hidup berdampingan dengan baik kepada orang lain. Bahkan orang lain pun akan ditegakkan Allah hukum terhadap orang yang selalu menindas orang yang lebih lemah. Itu yang dikatakan dalam ayat yang terakhir yang kita baca tadi. Allah akan berperan menghukum mereka yang menindas. Tentu itu pembelaan kepada orang yang selalu percaya kepada Allah. Ini menjadi semangat hidup bagi kita. Ini menjadi panggilan sukacita bagi semua orang percaya. Dengan panggilan kuatkanlah hatimu, jangan takut. Karena Allah akan memulihkan kita. Karena Allah akan memberi kesejahteraan kepada kita. Karena Allah akan memberi kenyamanan dan ketentraman di dalam kehidupan kita masing-masing. Yakin dan percayalah, selalulah berpegang dan berpaut kepada Allah kita, Tuhan kita yang penuh kasih di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memanggil kami untuk menguatkan hati kami. Dan kami tidak takut akan dunia ini. Karena Tuhan berjanji dengan menguatkan hati kami, dengan percaya kami akan dipulihkan dari segala penyakit kami, kelemahan kami, rasa takut kami. Bahkan Allah berjanji memberi kesejahteraan kepada kami dan memberi keamanan dan ketentraman di dalam kehidupan kami. Inilah harapan kami, membawa kami keluar dari keputusasaan kepada pengharapan kepada Tuhan kami yang penuh kasih, kepada orang yang percaya dan yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu, keluarga Pendeta Kardi Simanjuntak yang telah Tuhan panggil. Beri kekuatan dan penghiburan. Dan juga kepada gereja-Mu HKBP yang berduka. Tuhan yang menunjukkan jalan pada gereja-Mu untuk memilih yang akan mengabdikan dirinya sebagai kepala Departemen Marturia. Tentunya melalui proses sesuai dengan aturan yang berlaku di gereja. Demikian juga Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur bahwa pada hari ini Hamang Sintua Jan Timens Benhard Hutagalung akan purna bakti dari Parhalado
HKBP Makassar ini. Tuhan telah memberi kesempatan kepada Amang Huta Galung untuk melayani selama lebih 19 tahun di gereja. Kami bersyukur dan berterima kasih dan memohon Tuhan kiranya memberkati apa yang telah dilayani, dikerjakan dan diperbuat Amang Huta Galung di tengah-tengah gerejamu, menjadi berkat dan sukacita di dalam kehidupan gerejamu dan juga jemaatmu secara khusus di wilayah 3. Kami mendoakan Amang Huta Galung dan Inang Boruta Barat. Tuhan kiranya menganugerahkan umur yang panjang dan kesehatan pada mereka, dan juga kebahagiaan di dalam kehidupan mereka di masa tua mereka. Sebagaimana Allah memelihara kehidupan mereka pada hari yang lewat, demikian juga pada hari yang akan datang, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang kami kasihi, yang menderita sakit pada saat ini di rumah sakit dan pemulihan di rumah masing-masing. Inang Nyonya Simatupang Boru Simanjuntak, Mario Bintang Simanjuntak, Nyonya Banjarnahor Boru Manulang, Parulian Pasaribu, Nyonya Sipayung Boru Napitupulu, Situa Dr. Andus M. Sinaga, Insinyur Tempe Siahan, Nyonya Manurung Boru Sinurat, Nyonya Pangaribuan Boru Tahayan, Situa Perem Sinaga, Aha Manurung, Nyonya Nebaho Boru Pasaribu, Asiregar, Nyonya Stanggang Boru Huta Barat, Nyonya Situmorang Boru Sinaga, Sitorus, Nyonya Gultom Boru Pardede, Nyonya Sinaga Boru Sianipar, Raimon Simanjuntak, Sintua Pasaribu, Nyonya Pasaribu Boru Marpaung, Yeni Pasaribu, Edi Pasaribu, Risna Sitorus, RP Sikalingging, dan Nyonya Simanjuntak Sintua Boru Tampu Bolon. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan kepada mereka, memberi kekuatan kepada mereka, dan memberi apa yang mereka harapkan di dalam hidupnya. Dan tolong mereka untuk selalu menyaksikan imannya dalam kondisi sakit. Dengan Tuhan menjauhkan rasa khawatir, tetapi menanamkan iman dan kepercayaan mereka, sehingga mereka kuat dan mereka tetap percaya. Justru jangan takut di dalam hidupnya. Bapa di surga, berkati segala obat yang mereka makan, berkati segala usaha dan tindakan dokter yang mereka terima. Kuatkan keluarga yang merawat mereka, agar mereka bisa merasakan kasih sayang di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya memberkati mereka. Sebagaimana Tuhan memberi umur yang panjang kepada mereka sampai hari ini, sampai minggu ini, demikian juga harapan kami. Tuhan memberkati mereka, memberi umur yang panjang kepada mereka, memberi kesehatan kepada mereka, sehingga mereka semakin mengenal kuasa-Mu, kasih sayang-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang mempersembahkan persembahannya, yang mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu yang mereka terima di dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya menambah berkat kepada mereka,
menambahkan kesehatan dan sukacita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan Tuhan berkati segala persembahan yang telah dipersembahkan di tengah-tengah gereja-Mu. Dan secara khusus kami berdoa untuk rencana pesta Huria yang akan kami laksanakan di tanggal 17 Oktober yang akan datang. Biarlah melalui seluruh persiapan dan acara yang akan kami lakukan itu membawa berkat di tengah-tengah gereja-Mu, membawa sukacita di tengah-tengah gereja-Mu, dan juga dibawa di dalam jemaat-Mu, sehingga kami bersukacita dan mau mempersembahkan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami ke tengah-tengah gereja-Mu. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 213 ayat 1 sampai seterusnya, sambil mengumpulkan persembahan yang menjadi ucapan terima kasih kita kepada Amang yang pensiun pada hari ini, keluarga Hutagalung. Oh,
Ihamua manami nuaing masuk mahita tu acara pensiun manang purna bakti Laos taparadi mai deta sian nomor 753 ayat sada ditiki maredde hitan non Laos Roma tujolo amang situa jantimens benhart hutagalung dohot inang Laos jongjong manod di julon. Urian itu hata di bagasan Yesus Kristus. Pabor hatota matu pensiun amang situa JB hutagalung rap dohot keluarga sian huriata HKBP Makassaron. Alaboho di hari Selasa 10 Agustus 2021 na salpu. Gokma umur nasida 65 tahun. Hobartu aturan do peraturan ni HKBP 2002. Pensiun ma sahalak situa dung marumur 65 tahun. Puji-pujian do tahasangapan mata pasahat tu debata Jehovah. Mauliate mata pasahat tu amang situa JB hutagalung dohot keluarga. Siala pakobasion na sida na selelengon di HKBP Makassaron. Namar pardomuan tu sintua pensiun. Tabegema surat keputusan sian huriata na jinahaon ni amang sekretaris huria. Surat keputusan pensiun penatua nomor 0,5-R-D-R-2/R-R-1/9/2021 tentang pensiun penatua di HKBP Makassar, Resort Sulawesi Selatan. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Sulawesi Selatan berkedudukan di Makassar menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen ketiga pasal 26 ayat 6.6 tentang pensiun penatua HKBP memperhatikan 1. Situa Jantimen Benhart Hutagalung telah memasuki usia pensiun pada tanggal 10 Agustus tahun 2021. Kedua, keputusan Sermon Parhalado Partohonan HKBP Makassar tanggal 13 Agustus tahun 2021 tentang pelepasan penatua pensiun. Memutuskan dan menetapkan nama Situa Jantimens Benhart Hutagalung, tanggal lahir Hutanabolon Sibolga 10 Agustus 1956, tanggal tahbis Makassar 12 Mei tahun 2022. Terhitung mulai tanggal Makassar 12 Mei tahun 2002. Terhitung mulai tanggal 5 September tahun 2021 pensiun dari penatua HKBP Makassar karena telah mencapai usia 65 tahun. Atas semua pelayanan, pengabdian,
dan selama melaksanakan tugas-tugas Sintua diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 September tahun 2021, Huria Kristen Batak Protestan, Pendeta Ritz Johnson Cimamora STHMM, ditandatangani dan distempel. Atas goar ni Huria HKBP Makassar, Ahu Padita HKBP Resort Sulawesi Selatan, Rapun Sude Parhalado do Truas ni HKBP Makassaron, Madok Mauliate tutu hatta siala pakubasiom muna. Dijarion Minggu 5 September 2021, upasat hami ma tuhamu, amanami Jan Timens Benhat Hutagalung, memasuhi masa pensiun sian hasituaon di HKBP Makassaron. Sai didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Do tolong ni rohani de bata ama. Do parsauran di tod di purbadia mahamu. Madalani masa pensiun. Nabi nasabasahon ni Tuhata. Tuhamu rap dohot keluarga. Mauliate madohot di keluarga na mangurubi bakobasion ni amang situa. Saliling makubasi di huriaon. Sai didongani de bata mahamu madalani masa pensiun muna. Tod di purbadia mamargogoihon hita salhutna. Dia kaparsauran panidangion nang pakubasion di tonga-tonga ni huriai. Marsangap madebata di tonga-tonga ni huriana. Tuhan mamasu-masu dot madongani tasalutna. Amin. Martang yang mahi. Ali Jehovah amanami marhite-hite Yesus Kristus dot di purbadia. Puji-pujian dot hasangapon madiho naung pabakiton. Dohot marsuru akan aposom marhobas di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu ma akka pakobasion ni naposomon rapon huriam. Porhati ma akka parhaladom do ruas ni huriam. Patuluson ulau pajuwomi dihami lau marsaur marpanidangion dohot marhobas. Secara khusus porhati ma amanami naposom situa jebehu tagalung rapdot keluarga. Madalani masa-masa pensiun nasida sian hasituaon. Pasu-pasu mapakubasion nasida na salilingon di tonga-tongan huriam. Pargugoy manasida. Marhite-hite tod di porbadia. Lau pada sipon ulaon pakubasion nasida. Nang marhite masa pensiun nasida. Di tonga ni parsauran nasida di huriam. Dohot di masyarakat. Di bagasan Kristus Yesus. Tangihon matang yang nami. Amin. Yang mas kapinsin yaman. Saya akan melakukan apa selain isom mahamu isom ang ina. Akamanga kainang apala di bagasa tikion nunga taida jalan nunga jongjong bedi juluta nong pensiun amang Sintua Jans Timens Benhart Hutagalung dohot inang boru Huta Barat alani tatangyak ko manasida di hatuaun nasida di nong pensiun nasida angge di dohata tapi kejeng numur do tay pasod di nasida tujuan nyari tarlumubi ma di pardalanan ni ngulu nasida nang di tonga-tonga ni nguluna. Alani los pinasahat ma tu amang sekretaris lau mangaturhon acarata dia kana madokhata nasahat matikit. Jadi sonari masuk mahita tu acara mandok hata parjuluma oleh kami tiki tu amang situa Jantimens Benhal Tuagalung. Salam. Oras ma dihita salutna. Nahu parsangapi hami
Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Simamora bersama Inang, Amang Pendeta diperbantukan, Amang Pendeta Lubis bersama Inang, Inang Diakones bersama Amang, Amang Parhalado, Inang Parhalado, saluhutna nahu parsanga pihami, bersama keluarga, suang songoni kategorial ama yang nahu parsanga pihami, naro di Parminggota Tikion naksongoni na mengikuti live streaming dari rumah, punguan parupuan nahu parsanga pihami, punguan seksi sekolah minggu nahu parsanga pihami, punguan seksi na Poso Bulung remaja nahu parsanga pihami. Sudah tahe kita na pengudison, kita na masya holongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Suang songoni saluhut jemaat HKBP Makassar na mengikuti acara ini dari rumah. Naksongoni keluarga nami mulu tungadong na mengikuti acara ini dimanapun berada. Di Tikion kami sekeluarga mendok mauliate dohot puji-pujian Tuhatta. Songon nang dibacakan nakning kami apala di Tikion gonop marumur 55 tahun di tanggal 10 Agustus na lalu. Jala diingananon mahami diojakon 10 sia tahun na lewat marhite na posona amang Pendeta Hasugian. Jala apala disadario mahami dilepas marhite guarni debata ama dokton di Porbadia siak pakobason nami marhite na posona amang Simamora rap dohot kita saluhut na pengudison mau liate dohot puji-pujian ma pinasahat kita saluhut na alai andorak sohuduti mungkin inat taneng pasaton hata. Salam, selamat hari Minggu ma di hita saluhuna, hita na di bagas joron itu hatta, songoni nang di jauh tabe na live streaming. Tapuji ma tu hatta, ala dengan di basana, boh hita pajupang di bagas joron awadiaon, di bagas sadarion. Aku parsanga pihami amang Pendeta Resort nah, dengan Inang amang Pendeta fungsional dengan Inang Diakones dengan amang sanari mati kinahami handok hata handok hami purna bakti manang pensiun sian parhala doon. Di tiki-tiki na lewat pasti godang doha hurangan nami di pelayanan nyaman nami nang hami asa tok-tok kita mardame sonang asa parang lamangihut boydo pehita di bagasan Lasni Roha mandalani ngolu-ngoluta di bagasan Hai Pason ya tiki na parjolo 20 tahun yang lalu tiki diririt amangon neng situa dangoloi bana borak do hulala ala sehubo to marende ninna ala yau mendukung dohot yanakon nami si Willy bikinlah masuklah Pak nanti kan pintar-pintar begitu di situ di dalam belajar ninna ibanat to terimalah Pak saya ninna ya akhirnya olo maamangon tiki diririt nagawe parhal situa jadi nuaing alai tiki 9 tahun na lewat
Rodo persahito tua mangon. Pusi persaiton na. Alai ditangyang na di pangaiduan na. Tiki di rumah sakit Darmais. Au tiki ilau marminggu tu HKBP. Tadikon may bana alaboy do pio tadikon. Ala na yung sore do kemo. Jadi songon dia na di bagas joron itu hatta parmingguan songon ido di bay di mana. Dia heran per rumah sakit di namula kausian gereja di Silipi. Ibu, bapak itu menyanyi dari tadi, besar suaranya, Nina kan? Tidak apa pak. Memang hari Minggu sekarang itu kerjanya melayani di gereja kalau hari Minggu. Dia bikin seperti oh iya ibu itunya bu, Nina tong perawatin. Biasana mulu pasien neng borhat songonido modang tangis makatai terus marendei. Dia mulu rohakku tiki tidak ada mau sehat itu amang namion narako. Jala ditanyang nai pangiduan nai igogo di mana do. Pamalu mawali Tuhan. Nang do piang mangula di porlami. Ikon hudalat ton do Tuhan. Jadi ido hubukihon saat di komboy haim pensiun itanyang na do pangiduan nai iolo itu hatta do. Jadi dangadong na mustahil itu hatta. Sudi do di leon mata panghido. Ima itu dihamui nang amang saluhuk nang. Nang mahami borhat pensiun ialah pangidu aku salinai lumobi di wilayah nami wilayah tolu budang na subuiro ala na orang sehat do akahalangan na dinggam mai day magino mahami di sude akahurangan nami di pelayanan nami lumobi ma pelayan niamat amang di wilayah tolu nang diuriata ima jo hatakon hatatambahan olate. Ya. Marula-hula kita tutu mandok moliate tutu hatta pardinggan basah. Songon hami parhalado 10 tahun na lewat au sangkatan madot amang si manung kalit. Jalan na wingot di si sada dilian amang hasugian do tuhami na terakhir songon mambain khotbah ima sian anak hilang. Anak yang hilang ima ganup mahami marsada-sada jugu di soma sada-sada margati-gati. Jadi sarupa dohulala songon di janji Tuhan naning manang pengakuan dosa bahwa Tuhan itu sedang menginginkan orang fasik, tidak menginginkan orang hilang. Jadi kita petutu toktong mahita mulak tutu hatai maha baik. Tarlumowi di masa si sonarion masa Covid. Songon topik ni acara tanaking kita jangan takut. Tapi kita kuatkanlah hati kita. Percaya sama Tuhan. Jala pangiduan nami marhite parpunguata naulina dengganon. Saidoma aka sahit kita. Mulak anno sianon sehat-sehat kita salutna. Jadi itu saluhut. Ruas ni huriata ule sada 2 tolu 4 5 onom do luar kota. Atas secara khusus musik ule tolu. Atas segala pelayanan dan kekurangan kami dalam melayani makobasi, mohon maaf sehingga matutu tujuan non dalam turet tanah kita mengikuti kegiatan huriata. Tu dongaku parhalado amanami inanami saluhut amang pendeta inang diakones harapan kami hamu pe amang inang saya di pas-pasu Tuhan mamang ulah di huriaon boi tolas muse songo kami di paborhat pensiun jala lanjut muse panjang umur sehat. Jala di sudi aka
naulina denggan najinalo marhite Huriana aladungdo iba sebagai sekretaris mandok muliate dohami dalam marhite itu tuh dia kekurangan nami tong doai mangido maaf mungkin banyak kekurangan kami dalam bekerja berbuat jadi anggiat ma tujulano tutu huriat tahun selam tudengganna selam tumajuna sesuai tanumobi di pesta tanah nengrok saya sadama hita manupahi asanggiat tercapai sudah akan ulina denggan jala tu panitia donon nami selamat bekerja Tuhan memberkati saluhutna dison dak pola malo kami makatai amanginang holam mau liate donon nami dot harapan tuhita saluhutna sipas-sipas panjang umur sehat-sehat nang kapoparata di pasikop Tuhan madihita salut akan narekod di parngulot tahun diurupi hita dia ka hamolon alani otik sosadia udah kok kami Tuhan mau memberkati hita mau lihat madihita salut na oras Sonari sahak matiki na mewakili ruas amangka nababan anon yudutus sian parhalado amang situa insinyur Hasimatupang amangka nababan Shalom. Horas madita salhutna. Nahu persangati kami amang pendeta resort. RJ Simamora. Suam-suam inang soripada. Nahu persangapi kami pendeta fungsional P. Lubis. Suam-suam inang soripada. Nahu persangapi kami sudi amang situa dohot inang situa parhaladu ni huriatta. Nahu persangapi kami amang nami dohot inanami ruas ni huria HKBP Makassar nadong hadir di Bagasa Sadarion. Siong-siong ninang yang nakon nami napasobulung. Mulai mata pasat tutuhatta dengan basah. Siala di Bagasan Sadarion. Ari nauli, ari nadengkan, imana pinatupan huriatta. Di napas haton. Hata nauli, hata hamoleateon. Tu amanami situa JB Hutagalung. Siong-siong inang Boruta Barat. Siala tohoma tutu. Nang purna bakti hamu sian hatituan. Jala 10 tahun matitu hamu mangula di huriat tahun. Jadi di hita saluhna na pengudison madok melihat ya perjulu ima di siaran na nilamuna kesempatan tuau na mewakili ruas ima di napasaton hata nauli hata melihat itu amang keluarga JB Hutagalung. Jadi dihamu amanami amang situa JB Hutagalung song inang Boruta Barat. Situa nahu haholongi hami. Situa nahu persangapi hami secara khusus di wilayah 3. Muluau secara pribadi menilai hamu di selama hasil muna luar biasa dopaduk muna amang. Memikirkan secara khusus wilayah 3.
Boy ma dohonok rupani molo wilayah 3 polak kamu na do situa nami na sesuai dengan alamat wilayah 3. Utung madong amanang situa utung na madong ani hamu melayani ruas ni wilayah tu. Jadi sidohonon nami tu hamu amang memang nalau pensiun do sidia kajol mana marulau. Nalau perula bakti do sidia kajol mana marulau. Malayate mata pasat sesuatu. Tidak gampang itu amang sitonami sapun sia tahu kamu marulau. Mengula di HKBP Makassaron. Jadi malayate mata itu dihamu. Saya itu tama nama masuk keluarga muna. Panjang umur kita salukna, sehat selalu. Jala pangidon nami nang penong purna bakti hamu sebagai situa sotung ditinggal kamu hami ulaya dulu tatok ma ulah kamu ahana bulahum muna secara khusus ulaya dulu nah sesuai do akka aturan-aturan manang akka julaun ni Puriatta HKBP Makassaron apal lumobi di nalau menghadapi pesta huria kita di bulan Oktober tong ma tetap turun tangan kamu alana terus terang ma amanginan ulaya tulu mara nomoti jumlani ruas dihalat kebetulan memang kami ulaya tulu kebanyakan yang sudah purna bakti alai ati amangah dakya hita ketinggalan bulan waktu lagi agar bet ido si pangidon nami tu amang sitonami gerak kamu hami unang pasobo hamu hami nung ulaya tulu lau mangulahon akan adong sulau di ulau tadi HKBP Makassaron. Jadi sebagai masukan mohon amang tu Puriatta tong nahudanot tinakit pelasada dosis tuanan iman asing sian alamat wilayah jenna rohanani ba ada kata istilahnya asa diri situa sian wilayah nami. Jadi masih dohonok ku tuha mamang situa nami ba pengunani dokun ni apa judul ni apa jami tani panditat tenaki memang sonari musim kopi persaya mahita unang takut kita marilah kita serahkan kepada Tuhan. Tuhanlah segalanya dan imana masudi aksana menjaga kita. Nampula gajang hata sidonon nami Tuhan mamang selamat jalan mah di pensiunon alai tetap mahita memberikan perhatian tu ulau-ulau na di patupan resort Puria HKBP Makassaron. So ni majo hata siak kami melihat ma dihita salutna. Horas. Salam. Horas madita diamu amanami nanami na hina holongan di bawah saswata Yesus Kristus. Marsanga matuhata tapasama puji-pujian doon hamolateon tua dupanna bui tapasupa permingguan dohotima di acara paburhaton manang pelepasan sian ha parhaladon imamang situa jibe Hutagalung nah terus didampingi setia dohot inang buru tabarat nah parsamai kami amang padita resort dohot inang amang pendeta fungsional do tinang saksoni nang diakones do tamang jala sudi dong aku perhalo sian horong ama do sorong ina saksoni do keluarga disonjong jongau songon mewakili sian parhala do ni Huriatta pasaton hata borhat sian pensiun sian haparlado ni mamang situa Hutagalung dohot inang na tetap setia mendampingi nyon sada budaya do di
korps parahladu amanginang perlu sauti upasahat. Jadi nasalelingon amang situa hudagaluma songon koordinator parhaladu alana dihami sada budaya isenautua ima didaulat sebagai koordinator parhaladu sen hami sudi parhaladu. Jala manginang menyusul mau. Kurang lebih 4 tahun naik saya dipasu-pasu Tuhan mah dilan gajang ni umur kesehatan buyau memasuki masa pensiun. Hidup tangyak tak jala tangyak kok kamu hati amanginang. Jadi ala au sonari nautua di hami parhaladu jadi au mah didaulat akadong aku sebagai koordinator. Jadi lastik yo mau ditugas sona sida madokata borhat tu pensiun amang Hutagalung. Di hamu amang nami amang situa sian hurion hudok do situa le sian parada tu tunggane kudu nasida ulah-ulahku ate ngarap tatu si sia kuria mon madokata tong. Jadi amang situa namina burju ra dang asing be hamu di Huria Makassaron yado hamu sekretaris jala yado hamu manaon persaiton jala sudedo di hati dakon jolma secara khusus hamu bahwa mulu kacamata ni manusia do pikiran dang mungkin be bas najolo buedo dikata setiap bulan ke Jakarta iba tugas saya bereng do hamu tunggane di Darmais beserta bihata sian borat ono 10 sekian gabe 20 sia kilo berarti tinggal tulang dan kulit. Ini benar-benar kenyataan. Ali bahasa do Tuhani songona di saksihon manang di kesaksian ninang Boruta Barak nakining cada dunia tangyang ni amang situon tunggane kona burjon lihat jauh kesempatan nang mangula di porlakmi. Jadi nah dilihat Tuhani. Jadi nyon sada molate do tapasa tu Tuhani jala pos marohani amang margugo do amang menjalani masa pensiunon songona di amang padita resok nami natuari tong do paboratami di Haparladun na hari Jumati anggo buinian dilihat Tuhan tama gajang umur nanggo apala 20 tahun naik ale udut kesehatan atong isongona bingung tunggane 55 tahun atong kan mulut tabasonari ima tangyak tak ale sudei tapasa matu Tuhata sa guru di Tuhan itu ale na pasti tangyang nami di hamu amanginang dilian Tuhan gajang ni umur kesehatan do sudei aka nasina kapan ni rohmu nak cita-cita keluarga tentunya ada saya di pasal tuata mai pebartu lomoni rohana. Jadi kami songondongamu nasalileon makubasi huriat tahun pasti adalah katakanlah songon diskusi-diskusi manang adong naka hurang nalubi ditiko maita marsi salpuan marsi maaf-maafan asa sude dinggat tadalani aka sidalanata secara khusus so kamu di masa pensiun muna tenang dan khawatir dan takut sok songoni pehami aka dongamu parhaladu na totong do pe makubasi hurion totong do mangidu hami tangnya ko kamu asa totok kami sehati sepikir sarwa sapikiran makubasi aka huriat tahun. Jadi dihamu amang do tinang dibagasa tangnya kami paborhat tamu ima pensiun mamu tutusian Haparhaladun jala songon pernyataan ni amang nababan nakin sian wilayah tulu unak pola gabe stop hamu katakanlah itu ya memberi semangat kepada wilayah 3 asa totong bersemangat wilayah tulu apalagi menghadapi pesta tanggal 17 Oktoberon songomira manginang nabuih pasatami songon katakanlah sambutan di sedongan Parhaladu sonar sekali lagi margugo ma amanginang madalani masa pensiun di pasu Tuhan ma songoni hamido pena makubasi huriat tahun setotong margugo mangula kaulau ni huriata baik sangat di guarni Tuhata
Pengani masa niata nami mula tema horas marhita. Sonari sa mahita tu kor parhalado dohot keluarga. Harusnya jadi 2 tahun.
Sonari sahakma tu pasahaton cenderamata hujau hami matong amang kanababan asarap kita pasahatot tu amang situa JB Hutagalung tu keluar. Sonari sama bimbingan manang arahan sian amang padita resort kita sudah parhalu rap hudul mulai kembali ke tempat. Hala amang pe ngaboy hudul asa nang melu jauh. So mahita amang padita lubis rap do inang kones nang pe sahala madohata nok sudi mahita lerak mahita ison. Dihamua kamanami nanami tungolati gudang maditu hatta pardengka basai molo diloas dengan ulot tesedarion di naung pensiun sahalak parhalado na mamilihod diri na di tonga-tonga ni Huria ima amang Jan Timens Benhart Hutagalung. Siyan hami pangulan na full-timer. Secara khusus matuamang doon nami mulati gudang sa liling pakubasyon di Huria HKBP Makasaron bahkan sahat tu nahiaga be sekretaris di tonga-tonga ni Huriata nabalgaon. Jala tung macay huilalahami do padonganion do pangaramotion di debata di amang siya nakabarita na hubigi hami siya pangulaon siya pakubasyon terlumubi ma di partikian na salpu songnong nido niya kadongan nakin na di na hurang sehat amang pola do gudang manggobar ho tuhami jalang hadi cerita ho namang tuhami ang sa sitong na holan na pay mahon mujijat siya debatana ma hamamalum hati-hai alay tutudo di basa-basa hotu hatta mujijati macayarga huilalahami law songod jamita duwe di tonga-tonga ni ruason law sido ng jamita nakin buha debata mga lehon memulihkan na ipasoni jala ima las ni rohanami do tangyang nami tuamang do tuinang dison lam ditabay matutu gajang ni murtuhamu tujuluan nyari mardongan hai pason dohot las ni roha totong di perdalanan ni ngulumu di tonga-tonga ni keluarga. Jala seri pas-pas tu hatta makan ang nula muna na ni hubasam muna di tonga-tonga ni Huria. Lau sudutan nami doa kamang kay nang songan do niamang nababan nakid di tonga-tonga ni Huriat. Nunga makiri pami na piga-piga bulanon asa tungadong manian manguduti ulaon ni amang situa Hutagalung sian bilaya tulu. Tutua kamanga kenang ala ni masa pandemi dang boy pitor tapatupa dope aka pertangyangan
ala ido mekanisme na dipilit sian wilayahi. Alai mungkin tutikinan ang rosay di luas to hatta mabuhi tamarpungu. Alai Pangiduan namin yan dalam waktu na dekat. Rap mahamu masih pajujuan isema nagabi paralado sian bilaya todo. Ikodohonon nami do ulaw na denggad do majalo hasituaon. Ido di do kahatan di debata. Ala dang tiga na terpilit. Mungkin gudang dohitan na terjauh. Ala ni yakid dohami. Ise manon na terjauh. Laos ima na terpilit. Gabi parhalado di tonga-tonga ni Huria di HKBP Makassaron. So nando ni amang nababan nakin tutua dong do diperbantukan. Kuarna pe diperbantukan do. Amang situa pusunggu di wilayah tolu. Alai nadumenggan nian. Sian wilayah ima adong nian molotung boy Pangiduan nami. Dua sian wilayah tolu asetradong donganna sauduran di namar guru marsiajar marhitena calon situa tutikinaneng do. Ima harapan nami akamang secara khusus sian wilayah tolu asaboy rita uli dengan merdalan di tonga-tonga ni Huriata. Tenggad do molotung adong dope partikian atik bohadang terdapot tita di baga seminggu na job pekon. Tenggad dora tetap marpanukun tu amang Hutagalung losongoni koordinasi dohot amang upus sunggu dia kapakubasion apalagi moladong si barita honota tu Huria apalagi moladong na perlu si obasata di tonga-tonga ni Huria secara khusus mai di wilayah tolu. Imara siya kami bimbingan arahan anom mara tapasiko paladong do ramah tama jadalos di si mara onggo mangapu amang Hutagalung dohot inang asaboy majolo tutup ibadah ta di bagasa minggu ta sadarion alani maredde mahita sian 75 tolu ayat tului laos jongjong mahita salhutna. Tapasahat mapilian na tapapungon tu adupan ni debata martang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut sililon na denggan dot na libasan na maliutus. Upasahat tami masyan na nilon mi hami pilian nami tuho. Sa ijalo megebuap na hutus di julom. Pasu-pasu may jala ramote. Haso para siya kami pilianon. Pati bulo na rajomu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Asalam utadahami kurang ni si leon-leon mi to hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasananeleho. Sa
Alia manamina di Banua Gijang, Sab Nurbadia Magwarm, Sairo Maharajon, Say Saut Molomoni Roham di Banu Tongon Sona di Banua Gijang, Lehon Matuhami Sidaro na uluan siapari, Say Samadusa nami Son Panesa nami, di dosa ni dongan nomor dosa Tuhami, Una kami tu gihon tu pangunjunan, Palua mahami sian pangagong. My home, Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sondakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di padopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Shalom, salam sehat di Tesalhuna. Upang idong kami itu sudah situa namar baju parhuwas, unang juta buka baju tai, foto bersama kita kenang-kenangan tuamang JB Hutagalung. Jadi tetap majalota pakai tuh tim multimedia kalau bisa pakai kamera, kita dipoto bersama dulu untuk kenang-kenangan bisa ya. Dihamu amanami dotinanami rap mahitatu sopo talenta asa rap maramatama mana acara syukuran dahot keluarga amang situa JB Hutagalung rapudur mahita sude tu sopo talenta. Yesus dengan milas roham, Yesus si pangurupi milas roham, hot hapur siami, dohot posmi rohami, mardongan to Yesus si las roham, las roham, mardongan to Yesus si las roham. Yesus las roham, marsinong lang mariho, bintang pagkirimoni, mardongaton Yesus
Ito yun na. Foto dulu, Amang. Tapi dulu tahu song leader dulu. Dan ya, Mang. Nomor foto aja, Mang. Oh, leader.